Halo Bapak Ibu dan Saudara terkasih dimanapun berada. Salam kenal, saya Jonathan Ruru. Saat ini melayani di GKI Sokaraja. Saya akan menyapa Bapak Ibu di Sapaan Gembala hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh terus memberkati dan menyertai setiap kami. Saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, membuka hati dan pikiran, merawat iman percaya kami supaya kami juga boleh terus bertumbuh jadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami datang kepadamu, kami membuka hati dan pikiran kami. Sapalah kami dan jamahlah setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bacaan kita hari ini berdasarkan Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 22. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus bertanya kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tapi Ibu dan Saudara terkasih, ada satu lagu yang cukup terkenal dengan lirik, "Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang." Wah, ini lagu yang cukup terkenal pada masanya. Walaupun memang konteksnya lagu tentang rasa galau, Bapak Ibu. Walaupun memang juga ini lagu yang tentang kehilangan. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh, kalimat itu jadi menarik karena memang ikatan selalu membuat kita tidak nyaman. Ikatan-ikatan ini bikin kita gelisah. Ikatan-ikatan ini bikin kita nggak nyaman. Kalau kita lihat di film-film, ada banyak adegan di film-film yang biasanya kita tonton itu ada tindakan-tindakan yang bentuknya itu mengikat-mengikat begitu. Dan ikatan-ikatan ini dilakukan saat adegannya itu penyanderaan atau dalam situasi-situasi yang dalam rangka membatasi begitu. Itu ada ikatan-ikatan. Biasanya seseorang itu diikat dengan sebuah hal yang membuatnya tuh kesulitan bergerak begitu ya. Ada yang diikat di pohon, ada tentu pohon yang besar, bukan pohon yang kecil, apalagi pohon toge itu terlalu kecil ya, nggak mungkin, karena tujuannya untuk menyulitkan, jadi pasti pohonnya besar. Atau juga mungkin mengikat ke hal-hal yang berat-berat lainnya, ke kendaraan misalnya. Atau kalaupun diikatnya sederhana gitu tangannya, tapi ada pengawalan ketat begitu, itu kenapa? Karena ada tujuan utama, yaitu membuat orang itu jadi sulit bergerak, membuat orang itu jadi terbatas gerakannya dan tentu tidak nyaman. Inilah yang terjadi ketika kita terikat. Dan menariknya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita semua dengan sadar juga dengan sukacita mengikatkan diri kepada hal-hal yang kita pikir itu baik. Menurut kita itu baik. Padahal tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu semua justru membuat kita kesulitan untuk bergerak. Membuat saya dan Bapak Ibu jadi terbatas gerakannya. Kita mengikatkan diri dengan macam-macam. Mungkin dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin juga dengan harta bendanya kita. Mungkin juga dengan jabatan. Dan termasuk juga dengan kenangan-kenangan masa lalu kita. Kita terikat di sana. Terikat artinya sangat melekat. Terikat artinya juga tersandra begitu. Terikat artinya juga tak terpisahkan, jadi kita selalu terbawa begitu. Jadi sangat terbatas. Padahal kita tahu Bapak Ibu, itu semua membuat kita kesulitan bergerak. Ikatan-ikatan yang sangat-sangat mengikat itu. Ikatan itu membuat kita sulit untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas.
kita jadi sulit melihat sesuatu dengan lebih baik, kita kesulitan. Dan ikatan-ikatan itu juga memberi pengaruh pada kita dengan, membuat kita jadi sangat sulit untuk bersikap begitu. Sangat sulit untuk memutuskan sesuatu. Ikatan itu juga membuat kita sulit ketika harus bersikap dan memutuskan sesuatu tentang sebuah hal begitu. Sulit. Karena ada ikatan-ikatan yang berat. Apalagi kalau kita harus menyatakan kebaikan, apalagi kalau kita harus menyatakan kebenaran begitu kepada orang-orang yang terikat dengan kita, kepada mereka yang terikat dengan kita, yang seringkali berhadapan dengan kita. Mungkin relasi dekat dengan kita, mungkin jabatan yang kita punya, mungkin juga harta benda yang kita punya, mungkin juga kenangan-kenangan kita, dan bahkan juga mungkin diri kita sendiri. Apa yang salah di sini? Apa yang salah? Ternyata kesalahannya bukan pada relasinya, bukan pada jabatannya, bukan juga pada harta benda atau ingatan masa lalunya, enggak. Itu enggak ada yang salah. Yang salah adalah perasaan terikatnya, perasaan tersandranya, perasaan yang tanpa kita sadari kita lebih utamakan daripada panggilan Tuhan, daripada kebenarannya Tuhan, daripada kebaikannya Tuhan. Inilah kesalahannya. Nah, bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, adalah penjelasan Tuhan Yesus yang mau mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bagaimana kita mengikuti panggilan Tuhan. Kita diminta untuk melepaskan ikatan-ikatan kita dengan segala hal yang ada di sekitar kita. Kemelekatan yang sangat lekat itu diminta untuk dilepas. Termasuk juga dengan relasi terdekat, harta benda, jabatan, juga diri kita sendiri yang mungkin punya kemauan, yang mungkin juga punya keinginan yang seringkali jadi bikin kita memaksakan sesuatu. Dan inilah yang dipanggil Tuhan untuk kita lepaskan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita jadi lebih mampu untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi. Kita jadi lebih mampu untuk merespon apa-apa yang ada terjadi di sekitar kita. Dan juga kita lebih bisa menyuarakan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bahkan kita jadi mampu untuk menghadirkan damai sejahtera ketika kita melepaskan ikatan kita. Itulah kenapa ketika kita sudah bisa melepaskan ikatan-ikatan dengan dunia dan mengencangkan ikatan dengan Tuhan, akan lebih mudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita jadi lebih bisa bersikap, kita jadi lebih bisa memutuskan sesuatu, kita jadi lebih memahami banyak hal. Memang melepaskan ikatan itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ini sama seperti melepaskan perangko dengan amplopnya begitu. Pasti ada rusaknya, pasti ada masalahnya, dan pasti ada juga bekasnya begitu. Dan inilah yang akan terjadi. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan, pasti akan ada orang-orang yang merasa tidak nyaman. Pasti akan ada yang rusak di antara relasi itu. Mungkin kita jadi seperti orang yang dilihat tidak mengingat orang lain begitu, tidak memikirkan orang lain begitu. Karena kita mungkin terlalu tegas, mungkin terlalu bersikap begitu. Namun Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari terus mengingat panggilan kita. Saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk terus menyuarakan hal-hal baik dan benar, untuk mewujudkan damai sejahtera, dan lebih lagi untuk menyatakan iman kita. Ketika kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan, kita sudah memahami, oh ini yang harusnya kita lakukan, itu yang harusnya kita lakukan, maka seharusnya kita lakukan itu tanpa mempertimbangkan ikatan-ikatan tadi. Artinya yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang baik adalah baik, yang tidak baik adalah tidak baik. Dan inilah yang harusnya kita lakukan. Satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu, jika ikatan yang lain mungkin membuat kita kesulitan bergerak begitu dan tidak nyaman begitu ya, ikatan dengan Tuhan justru menghidupkan dan memberkati kita semua. Selamat melepaskan ikatan dengan dunia, selamat mengencangkan ikatan dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kasih Tuhan boleh terus menyapa dan menuntun setiap kami. Kami menyadari ada banyak hal yang jadi keterbatasan kami,
Terlebih ketika kami melekat dan terikat dengan banyak hal yang tanpa kami sadari membuat kami kesulitan untuk bersikap, kesulitan untuk merespon panggilan Tuhan, kesulitan untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran. Ya Tuhan, kami menyadari kami lemah dan terbatas. Tapi biarlah kami boleh terus Tuhan tuntun dan Tuhan sertai, supaya kami semakin mampu untuk bersikap dan terus mengikuti panggilan Tuhan dengan melepaskan kemelekatan dan ikatan-ikatan kami itu. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami, sertai setiap kami, mampukan kami untuk jadi orang-orang percaya bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.